Korban predator seksual di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah bertambah menjadi 31 anak. Bertambahnya jumlah korban setelah polisi menggeledah rumah dan indekos tersangka. Setelah melakukan penggeledahan di dua lokasi berbeda, jumlah korban predator seksual yang semula 21 anak kini bertambah menjadi 31 anak. Penggeledahan dilakukan di rumah dan tempat kos pelaku yang diduga menjadi lokasi kejahatan seksual pelaku. Tersangka berinisial S yang berusia 21 tahun ini mencabuli korbannya dengan rentang usia dari 12 hingga 17 tahun. Korban sebagian besar berasal dari daerah Jepara, selebihnya dari Jawa Timur, Semarang, dan Lampung. Sementara jumlah 31 korban diperoleh berdasarkan dokumen video yang didapat dari ponsel tersangka. Terungkapnya kasus ini berawal dari laporan keluarga korban yang menemukan video tidak senonoh di telepon genggam anaknya usai diperbaiki karena rusak. Bagaimana pelaku ini melakukan kegiatan ini yang sedang kami perdalam, ya. Tetapi yang pasti bahwa dengan penggunaan media sosial, dia telah merayu korban-korban anak di bawah umur ini, kemudian diminta untuk buka baju dan buka segalanya. Jika tidak mau, maka akan disebarkan. Sementara itu, Bareskrim Polri memastikan akan menindak tegas pelaku pencabulan terhadap 31 anak. Bareskrim juga telah mengerahkan bantuan teknis dan koordinasi untuk mendukung proses hukum dan pemulihan korban. Polisi masih terus mendalami guna mengungkap motif tersangka. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka terancam hukuman 12 tahun penjara. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alip Sutarto, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi masih periksa intensif membakar balita hingga tewas di Tangerang untuk mengetahui motif pelaku melakukan aksi keji tersebut. Pelaku merupakan pacar dari ibu korban. Polda Metro Jaya masih memeriksa intensif Heri Budiman, pelaku pembunuhan balita 4 tahun di Tangerang, Banten. Pelaku yang merupakan kekasih ibu korban tega membakar korban hingga meninggal di kontrakannya di kawasan Kosambi, Tangerang. Meski telah ditangkap, namun polisi belum mengetahui alasan pelaku melakukan aksi keji tersebut. Motif masih terus didalami. Alasan pelaku melakukan tindak pidana ini, ya, orang tua korban dengan pelaku kenal dekat, ya, ada hubungan asmara. Ini tim masih melakukan pendalaman mengapa pelaku melakukan aksi yang sangat keji ini, ya, dan ini akan diungkap tuntas oleh tim. Jadi mohon waktu, update-nya nanti akan kami sampaikan lagi, rekan-rekan. Korban yang masih balita ditemukan meninggal di dalam kontrakan pelaku dengan luka bakar di sekujur tubuh. Sementara pelaku ditangkap tim gabungan Subdit Jatanras Polda Metro Jaya bersama Satreskrim Polres Tangerang Kota di Tasikmalaya, Jawa Barat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang wanita ditemukan tewas penuh luka diduga dibunuh di dalam rumah di Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Polisi tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP dan mengevakuasi jenazah korban ke rumah sakit. Seorang wanita ditemukan tewas mengenaskan di dalam rumah di Kampung Cikandang, Taman Sari, Rumpin, Kabupaten Bogor. Peristiwa ini menghebohkan warga. Korban ditemukan tewas dengan luka di kepala. Menurut warga, pelaku baru 2 bulan tinggal di rumah korban dan tidak pernah bergaul dengan tetangga. Diduga pelaku membunuh korban karena mengincar motor korban. Sementara Kapolsek Rumpin, Ajun Komisaris Polisi Suyoko mengatakan korban mengalami luka di kepala diduga akibat pukulan benda tumpul. Ini jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Luwiliang Bogor untuk diotopsi. Kondisi korban meninggal.
Tentu di ini pakai apa sih? Apa luka benda tumpul di balok atau apa? Kita belum tahu, karena masih ada penyelidikan. Administrasi masih kita periksa. Untuk masih proses dan ya? Untuk pelaku belum. Pelaku masih dalam proses penyelidikan pengejaran. Saat ini, polisi berhasil menangkap pelaku yang ternyata masih keponakan korban. Pengakuan sementara pelaku membunuh tantenya karena dendam yang lama dipendam karena sering dimarahin korban. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan, iNews melaporkan. Polisi menghentikan laju mobil saat masuk ke Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten. Hasil penggeledahan ditemukan 28 paket narkoba jenis sabu yang disembunyikan di sela-sela pintu mobil dan juga jok. Aparat kepolisian menggagalkan upaya penyelundupan narkoba jenis sabu dari minibus yang hendak memasuki dermaga reguler Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten. Polisi mengamankan 2 pria dan perempuan dari dalam mobil. Petugas juga menemukan 28 paket sabu yang dikemas menggunakan plastik dan disembunyikan pada beberapa bagian dalam mobil seperti sela pintu dan jok mobil. Upaya penyelundupan barang haram ini digagalkan oleh jajaran Polda Sumut dan Polda Sumsel lantaran kendaraan tersebut telah menjadi target operasi petugas. Seluruh barang bukti dan pelaku kemudian dibawa petugas untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Sebuah video seorang anak yang diduga merendam ibunya di kubangan lumpur viral di media sosial. Polres Nias mengaku masih menyelidiki kebenaran kasus tersebut karena belum ada laporan terkait kasus ini. Media sosial dihebohkan dengan video seorang wanita yang tergeletak lemas di dalam kubangan lumpur. Berdasarkan keterangan di video, wanita tersebut sengaja direndam anaknya sendiri selama 1 hari 1 malam. Dan peristiwa ini disebutkan terjadi di Nias. Pihak Polres Nias telah mengetahui video yang viral tersebut, namun mereka belum menerima laporan soal kasus tersebut, sehingga belum mengetahui apakah benar terjadi di Nias atau bukan. Benar, video tersebut yang sedang viral di media sosial kita sudah mengetahui dan dapat kami jelaskan bahwa sampai saat ini kita dari Polres Nias belum mendapatkan laporan terkait kejadian tersebut. Begitu juga dengan jajaran, kita sudah koordinasi dan coba mengecek apakah ada di wilayah Polres Nias, dan benar sampai saat ini kita belum menemukan keberadaan dan juga menerima laporan terkait video lumpur tersebut. Artinya itu masih belum bisa dipastikan kebenaran video itu, Bang, yang terjadi di Nias? Ya benar, kita tidak bisa pastikan. Khusus untuk wilayah Polres Nias belum bisa kita pastikan bahwasannya itu di wilayah Polres Nias. Polres Nias telah mengerahkan personel maupun jajaran di masing-masing polsek untuk menelusuri kebenaran dan lokasi video tersebut. Namun sampai saat ini belum didapatkan dan juga belum ada laporan dari masyarakat. Dari Kepulauan Nias, Sumatera Utara, Iman Jaya Lase, iNews melaporkan. Jumlah warga binaan Lapas Kelas 2A Kota Bukit Tinggi yang tewas akibat keracunan minuman oplosan bahan pembuat parfum bertambah menjadi 2 orang. Korban kedua berinisial AA berusia 34 tahun menghembuskan nafas terakhirnya pada pukul 8.50 waktu Indonesia Barat Kamis siang di ruang ICU Rumah Sakit Dr. Ahmad Muhtar RSAM Bukit Tinggi. Korban tewas dengan diagnosa keracunan alkohol dan gagal nafas. Hingga kini masih ada 3 warga binaan yang kondisinya kritis di ruang ICU. 2 di antaranya harus menggunakan alat bantu pernafasan ventilator. Pasien yang masuk ini yang kritis itu mengalami hiperkalemia, peningkatan kalium di dalam tubuhnya. Khusus yang meninggal kemarin